pertama mau memancing dimensi pribadi dari peristiwa sejarah gitu. Padahal kalau saya itu memang selalu dalam semua kesempatan itu mencoba untuk tidak mengambil pribadi. I never take it personally gitu. Jadi karena itu yang saya rasa membuat kita bertahan dalam keadaan. Kadang-kadang di antara sebabnya kita nggak boleh terlalu mengambil itu personal. Itu kan karena memang kadang-kadang kalau kita pikirkan diri kita itu banyak unsur-unsur yang tidak terduga, unpredictability. Kenapa saya lahir pada masa itu, kenapa Pak Harto jatuh pada saat saya jadi mahasiswa, kenapa ada krisis ekonomi Asia dan sebagainya, itu adalah variabel-variabel yang kita tidak tahu ya, termasuk kemerdekaan bangsa Indonesia sendiri itu oleh para perumus pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu akhirnya memakai kata-kata atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi sebenarnya itu saya pertama-tama mencoba tidak mengambilnya personal ya. Tapi kalau sebagai sebuah kritik sejarah lah kira-kira begitu ya. Ya memang kita tidak punya desain tentang reformasi itu sendiri. Ya. Kita tidak terlalu punya konsep gitu. Ya orang kita juga merdeka nggak pakai konsep. Ya. Kalau ada visibility study untuk merdeka itu dulu katanya tidak merdeka kita. Jadi itu sebenarnya peristiwa revolusi, perubahan yang mendadak. Nah, tapi memang ide reformasi sebagai ide itu sudah mulai diperbincangkan dan memang kemudian mengalami eskalasi bahwa ide reformasi itu akhirnya mengantarkan kita untuk merombak sistem yang ada, ya Orde Baru sebagai rezim berkuasa yang sudah lebih dari 30 tahun dan Pak Harto sebagai puncak atau pucuk dari rezim Orde Baru tersebut. Tapi kata reformasi itu kan kita bisa baca sebagai ekspresi dari suara masyarakat, ya, suara manusia pada dasarnya. Karena manusia itu kan selalu bergerak dari pendulum kebebasan dan kemapanan gitu, ya. Jadi yang disebut oleh Bung Budiman tadi itu progres itu adalah sebenarnya pertumbuhan gitu. Ya, tapi kan kita umat manusia itu juga diancam oleh dua kecenderungan itu secara bersamaan. Ada dalam diri manusia, juga ada dalam diri masyarakat gitu. Di satu sisi masyarakat kadang-kadang suka bosan gitu, ya saya pengen ganti dia, ya bosan aja gitu kan, kira-kira begitu. Itu bosan kepada semua hal itu loh. Itu manusia kan itu human nature-nya begitu. Di satu sisi ada kebosanan dan itu kadang-kadang ditampung oleh kebebasan. Tapi di sisi lain juga ada keinginan mapan, nggak mau ribut, nggak mau berubah gitu. Dia aja ya kan, ini dia enak dan sebagainya lah, kira-kira begitu. Nah itu reformasi ada dimensi suara zaman gitu loh, nafas zaman gitu. Orang udah bosen lah pokoknya gitu. Saya ingat dulu misalnya Pak Harto mengundurkan diri, katanya di seluruh Indonesia banyak rakyat pesta, ya mulai dari yang potong ayam sampai potong sapi, kira-kira begitu ekspresi dari manusia pada zaman itu. Nah, jadi itu yang pertama-tama. Jadi ada dimensi kebosanannya. Dan kita menghadapi kebosanan ini nggak ngerti kita. Tiba-tiba kita juga udah ikut arus. Gitu kan? Nggak ada konsepnya, nggak ada komandonya. Tiba-tiba kita sudah berada di lapangan. Ya. Saya ingat saya sama Pak Anies itu terbang subuh-subuh ke Malang gitu. Tiba-tiba ketemu di pesawat, saya bingung juga. Kok Pak Anies ada di pesawat, saya ada di pesawat. Itu teman-teman mahasiswa lagi ngumpul di Malang gitu. Ya kan? Ya udah kita terbang dan ternyata Pak Anies jadi penceramah, ya kan? Saya ada di antara hadir karena waktu itu saya adalah aktivis masjid lah kira-kira gitu. Masjid kampus kan sebagai salah satu tempat dari pergolakan mahasiswa. Nah setelah itu kita ngomong, muncullah gerakan, ya kan? Waktu itu di Malang saya dengan teman-teman mendeklarasikan kami. Dan setelah itu eskalasinya makin muncak dan kurang dari 2 bulan saya kira Pak Harto mengundurkan diri. Jadi ini temporary, unpredictable, dan kita semua memang menghadapinya hari-hari. Itu mungkin sebabnya nanti pada saat kita melakukan reformasi sistem, kita membatasi masa jabatan presiden. Karena kalau kebosanan rakyat ini datang tiba-tiba, itu yang berbahaya.
Kalau orang sudah bosan itu udah capek aja. Saya bosan, saya nggak mau. Nah, itu susah dilawan itu. Gitu. Human nature ya, itu pertama. Nah yang kedua itu kita coba merumuskan sistem dari kebosanan itu. Ya lahirlah narasi demokrasi itu. Tapi kita punya problem sebagai bangsa yang masih kita hadapi sekarang. Perhatian kita kepada ide, kepada gagasan, kepada sistem, kepada gambar besar itu rendah sekali. Ini problem kita. Termasuk juga problem elit kita dan juga problem dari gerakan mahasiswa juga. Ya, itu sebabnya dulu saya sedikit pernah ada bentrok dengan teman-teman, termasuk dengan temennya Bang Budiman ini, yang sekarang juga di Senayan itu Mas Adian. Kenapa begitu Habibie jadi presiden, teman-teman mahasiswa tidak mengambil sedikit momen untuk membaca sejarah bahwa Habibie ini manusia yang lain. Dia datang membawa gagasan lain dalam negara, meskipun selama ini dia berada di bawah ketiaknya penguasa Orde Baru dan dia tidak sempat mengekspresikan sisi lain dari pikirannya. Saya bilang dia ini orang Jerman, saya bilang begitu. Pikirannya itu Eropa, ya. Jadi dia ngerti tentang welfare state, dia ngerti tentang demokrasi, dia ngerti tentang ide-ide progresif yang disebut oleh Bung Budiman itu. Tapi mereka nggak setuju. Pokoknya ini anaknya Soeharto, hancurkan dia, dan seterusnya. Lalu saya membuat tulisan itu pembelaan, yang saya juga akhirnya disalahkan gara-gara mencoba melihat Habibie dalam perspektif lain. Tapi memang ini sebagai bangsa kita punya problem. Kita selalu lebih tertarik pada orang daripada pada gagasannya gitu. Padahal arsitekturnya itu kan harusnya kita tertarik dulu pada gagasannya, baru kita tertarik pada peristiwanya, dan terakhir baru kita lihat orang-orang dalam konteks itu gitu. Dan mungkin kalau itu yang kita sebut sebagai penyesalan itu Pak Anies ceritanya itu, ya kita memang akhirnya cuma bilang Soeharto harus turun gitu. Dan setelah Soeharto turun tuh mau ngapain kita juga nggak ngerti. Untung ada ide-ide mahasiswa tentang tuntutan reformasi itu, amandemen konstitusi, mengakhiri dufungsi ABRI, kita minta otonomi, yang kemudian Bung Budiman juga setelah masuk ke DPR memperjuangkan otonomi tingkat 3, otonomi desa yang luar biasa sekali efeknya sekarang di desa-desa, dan seterusnya. Itu adalah ide-ide yang secara konseptual memang melakukan transformasi kepada narasi kebangsaan kita gitu. Tapi sekali lagi kita tidak dalam posisi waktu itu untuk mengusulkan arsitektur dari perubahannya gitu. Makanya waktu Pak Habibie minta saya jadi anggota MPR, gitu, banyak teman-teman yang protes gitu. Kok bisa habis demo jadi anggota MPR? Saya bilang karena di sana kita akan bicara, gitu. Dan alhamdulillah setelah di MPR bahkan berakhir lalu masuk ke fase-fase amandemen konstitusi, saya berada di panitia ad hoc. Dan alhamdulillah fondasi dari gagasan-gagasan reformasi itu akhirnya menjadi konten dari 4 gelombang amandemen konstitusi itu, yang menyebabkan kita diakui sebagai bangsa atau sebagai negara yang demokratis, karena by constitution kita memiliki konstitusi yang demokratis yang setara dengan federalist papernya Amerika Serikat dan lain-lainnya ini. Jadi itu kita syukuri gitu. Di atas itu terjadilah bangunan pemerintahan yang lebih terbuka dan profesional, dan di atasnya lahirlah pemimpin-pemimpin yang demokratis, yang mentalitasnya lebih baik. Tapi sekali lagi setelah 24 tahun, kalau kita mau mengevaluasi sama gitu. Di sini saya nanti bisa mempertajam perbedaan saya dengan Bung Budiman, karena bagaimanapun kan dia pasti ingin mencoba quote-unquote membela rezim Pak Jokowi. Kan kira-kira begitu ya. Nanti ada perbedaan sedikit di situ. Tapi sebenarnya kita harus mesti kembali kepada arsitektur dari konsep kita melihat perubahan. Pertama itu, kenapa kita di Partai Gelora itu memulai dengan narasi, ya. Pak Anies berpidato dan menulis buku berkali-kali tentang arah baru Indonesia setelah kita membaca gelombang-gelombang sejarah Indonesia. Karena memang semuanya harus mulai dari narasi. Orang itu datang silih berganti. Ya, narasi yang harus dipertahankan. Bangsa itu tergantung fondasi dari narasinya. Orang itu tidak relevan. Umur kita ini kan terbatas. Saya sering bilang kalau pakai umur Nabi, Bung Budiman umurnya tinggal 11 tahun, saya tinggal 13 tahun itu. Ya, Pak Anies mungkin ya sama dengan sedikit banyak itu tinggal 10 tahun. Kalau bicara umur manusia terbatas. Tapi fondasi dari gagasan-gagasannya itu harus diletakkan secara lebih solid begitu.
Nah, cara kita jaga adalah dengan memelihara kebebasan. Selain sistem itu tadi, memelihara kebebasan. Kenapa kita sering mengadvokasi hilangnya kebebasan? Karena kita takut fondasi ini berubah. Dan apalagi dengan segala maaf, pada rezim Pak Jokowi 2 periode ini ada ketidakgemaran untuk mendiskusikan narasi atau memantapkan narasi dengan metode yang lebih dialogis dan berdebat tentang penguatan itu. Jadi karena itu kalau ada kritik kembali, saya untuk membalas penyesalan yang tadi Pak Anies bilang, saya coba selalu tertarik kepada narasinya, gitu. Saya coba selalu tertarik dengan idenya. Bahkan kita tidak punya masalah dengan para pemimpin, termasuk juga dengan Pak Jokowi, karena dia sudah dipilih oleh rakyat, ya, harus diterima sebagai suara rakyat, begitu. Tapi kita coba tarik dia kepada perdebatan gagasan. Apakah yang Anda lakukan ini, on the right track dalam perspektif bahwa ini sesuai dengan narasi kebangsaan yang ingin kita bangun, narasi kemajuan yang ingin dikembangkan oleh Bung Budiman tadi, narasi lain-lainnya yang ada banyak di dalam fondasi bernegara kita, ya. Banyak ini nanti bisa satu-satu diurai, ya kan? Nah, yang kedua, apakah negara baru yang kedua kita bicara, apakah negara mengalami progresi yang tambah baik gitu? Karena kita percaya bahwa demokrasi dengan kemajuan itu atau dengan kesejahteraan itu harusnya berjalan bersamaan, meskipun dia bisa tidak berjalan bersamaan seperti juga kesejahteraan tidak selalu berjalan dengan demokrasi. Kalau kita memilih negara totaliter, ada banyak negara totaliter yang juga lebih sejahtera dengan kita. China itu tidak ada demokrasinya, tapi pendapatan per kapitanya sudah 17.000 US dollar. Sementara kita ini masih di bawah 4.000 bahkan dengan demokrasi yang kita punya gitu. Jadi pilihannya ini mesti dibuat lebih konsisten bahwa antara demokrasi dan kesejahteraan itu harus jalan bersama-sama. Tidak boleh ada di dalam otak elit kita keinginan untuk meniru China misalnya hanya karena mereka punya progresi menuju kesejahteraan lebih cepat lalu kita ingin berbuat otoriter. Itu tidak kita sepakati dari awal sebagai narasi kebangsaan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga baru nanti soal pemimpin. Saya terus terang, sekarang kami sedang agak fokus dengan undang-undang pemilu. Karena yang kita cemaskan adalah apabila kita terlalu menyederhanakan pola keterpilihan pemimpin politik. Apabila pemimpin politik itu bisa direkayasa dari belakang, lalu tiba-tiba yang muncul ke permukaan itu bukan para petarung, ya, bukan orang yang seperti Budiman Sujatmiko gitu loh. Kalau Budiman jadi presiden, kita ikhlas, nggak ada masalah. Karena kita tahu dia punya ide. Meskipun mungkin dia didukung oleh oligarki, nggak ada masalah. Tapi dia adalah seorang independent thinker. Tapi kalau yang terpilih ini sebenarnya orang yang tidak ada pikirannya, lalu tiba-tiba out of the blue gitu ya, tiba-tiba menjadi begitu populer. Karena tiba-tiba muncul dengan gaya-gaya ya menggunakan fasilitas negara, kita tidak pernah mendengar dia berpikir tentang sejarah, tentang transformasi, tentang gagasan-gagasan besar baik bagi negara kita dan bagi dunia. Tiba-tiba dia ada di situ, itu yang kita agak mengkhawatirkan. Ini ada yang agak mengkhawatirkan. Makanya kita coba menarik teman-teman sekarang sebagai satu kesepakatan baru para aktivis ya. Saya juga kalau ketemu para aktivis di mana-mana, ayo kita cermati nih, jangan-jangan kita ini ada masalah dari soal ketiga ini tadi. Tiba-tiba mekanisme politik kita tidak memungkinkan para jagoan-jagoan ini untuk memimpin republik ini gitu loh. Tiba-tiba yang mimpin ini uang gitu. Tidak gagasan. Karena kita memang punya kemalasan dengan gagasan, tiba-tiba nanti yang punya uang ini yang nggak pernah jadi rakyat. Saya bukan anti orang kaya, saya tahu ini teman-teman kita yang sekolah di luar negeri tiba-tiba punya uang banyak dan tiba-tiba merasa pantas gitu loh untuk memimpin republik karena dia bisa bayar baliho di mana-mana. Menurut saya itu tidak fair, bukan karena orangnya, tapi sistem kita memfasilitasi kemewahan uang ini untuk memimpin, bukan kemewahan gagasan gitu. Nah ini yang saya mau ngajak teman-teman, ayo ke situ kita berpikirnya gitu. Sebab kalau tidak, mohon maaf tadi Bung Riano, kita ini bisa sejahtera tidak dengan demokrasi. Cuman kita nggak mau lagi hidup di alam yang bukan demokrasi. Kita mau kebebasan sebagai mimpi awal dari manusia
Dan bahkan hak manusia di depan Tuhannya itu adalah kebebasan gitu. Kita nggak mau sejahtera sambil kita dianiaya oleh negara. Itu sudah tutup buku kita. Jadi tolong gagasannya ditarik sedikit pada gagasan-gagasan ideal tentang kebebasan manusia. Sebab ini yang nanti kalau kita mencapai kesejahteraan sambil ada kebebasan, kita punya waktu untuk mengkreasi sebuah peradaban yang mulia. Kalau tidak, embel-embel saudara. Ya kita nggak mau jadi embel-embel gitu. Itu aja mungkin sebagai pengantar. Ya. Terima kasih Bang. Ya. Jadi mungkin kalau dulu Bang Fahri dudukin atap gedung kura-kura ya, kalau sekarang diskusinya mengenai mengenai kura-kura. budget renovasi atap gedung kura-kura gitu. Tapi Bung Fahri sebenarnya ada kekhawatiran nggak, maksudnya artinya kan apakah 24 tahun ini ternyata terlalu lama sehingga udah banyak yang lupa. Jadi kan kalau kita ngeliat akhir-akhir ini kan masalah mungkin kebebasan berekspresi dan juga termasuk juga isu-isu apa PLT ini dari istilahnya. Itu problem kita dalam bernegara. Negara itu harus menjamin dua hal utama. Yang pertama itu adalah collective brain daripada negara itu. Bahwa pikiran terbaik itu harus menjadi yang membuat keputusan dalam negara itu. Ini yang disebut dengan collective brain. Gitu. Karena itulah pemilu harus menjamin lahirnya orang-orang yang otaknya itu terbaik gitu. Ya, ini soal otak. Tapi juga suatu negara harus menjamin adanya collective memory. Memori kolektif dari negara itu bahwa kita ini negara baik, bahwa kita ini orang baik. Gitu loh. Dan itu kita pelihara sebagai hati dari satu bangsa. Jadi menyatunya pikiran dan hati bangsa inilah yang membuat kita itu moving ya, dalam satu progres yang terus-menerus. Nah, saya terus terang tidak melihat ikhtiar untuk membangun collective memory dan collective brain yang terus-menerus secara baik gitu. Malah ada kecenderungan untuk melakukan distorsi. Sehingga hati kita ini juga tidak menjadi hati yang baik. Ini kayak misalnya pertengkaran ideologis. Hari gini masih bertengkar ideologis. Kayak kita ini orang yang nggak pernah punya common platform aja gitu. Nah, itu yang saya kira kekhawatiran saya itu ya. Kita menginginkan satu pemerintahan yang berdiri untuk menjaga akal dan hati bangsa. Itu aja mungkin.